Selamat pagi, selamat datang di podcast Luduk Belajar dan Duduk Bareng Kelola Usaha Desa. Hari ini kita akan membahas tentang desa, di mana desa sekarang menjadi subjek pembangunan. Seperti nawacita Presiden Joko Widodo bahwa membangun Indonesia dari pinggiran. Hari ini karena temanya desa, hari ini telah hadir bersama saya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri. Selamat datang Pak Agus. Ya, alhamdulillah. Ya, berbicara tentang desa, membangun desa dari pinggiran. Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, bagaimana pendapat jenengan terkait paradigma membangun desa dari pinggiran ini, Pak Agus? Ya, jadi terkait dengan paradigma membangun dari pinggiran, membangun dari desa, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, menurut saya sangat tepat. Karena apa? Hampir 90% penduduk Indonesia ini adalah berada di desa dan bermata pencaharian di desa. Makanya itu kalau ada pemikiran pembangunan harus dimulai dari desa, itu suatu hal yang sangat tepat menurut saya. Ini ketika jenengan tadi setuju, itu juga ketika saya membaca RPJMD Kabupaten Kediri, Mas Bupati juga fokus sekali untuk membangun dari desa, membangun kemandirian desa. Ini tentunya menjadi tugas berat bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri. Terus bagaimana Anda melihat potensi desa di Kabupaten Kediri ini untuk mendorong pembangunan itu? Ya, yang pertama sesuai dengan visi misi Mas Bupati kita, Mas Dito dan Mbak Maria Ulfa, di sana sesuai dengan visi misi khususnya di DPMPD, di sana ada misi yang ke-9 terkait bagaimana meningkatkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau melihat potensi yang ada di desa di Kabupaten Kediri, saya rasa potensinya luar biasa. Jadi memang kalau kita berbicara potensi yang ada di desa, yang ada di wilayah Kabupaten Kediri ini sangat luar biasa. Cuma PR kita bagaimana sama-sama kita bisa memaksimalkan, berkolaborasi, memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa, yang insya Allah mudah-mudahan potensi ini bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Potensi yang sangat besar itu perlu dimanfaatkan. Betul. Tapi ketika kita melihat data, Pak Gus, ketika kita melihat data, tahun 2021 tingkat kemandirian desa kita hanya 3 desa. Kemudian 2022 naik 7 desa, kemudian naik lagi 30 desa. Tahun 2023 kalau tidak salah ini 50 desa. Ini tentu perlu kerja keras, untuk memaksimalkan itu. Strategi apa yang jenengan pakai atau pemerintah Kabupaten Kediri pakai agar itu tetap terjaga, ritmenya tetap terjaga naik? Terima kasih. Jadi terima kasih Mas Leo, memang benar 2020-2021 kita sesuai dengan indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Kementerian Desa, untuk tingkat kemandirian kita ini masih sangat rendah. Tetapi alhamdulillah seiring dengan waktu, dengan usaha kita bersama, ini tahun 2022 dan 2023 ini ada lompatan yang cukup signifikan, seperti yang disampaikan oleh Mas Leo tadi, sesuai IDM yang dikeluarkan oleh kementerian, kita tahun 2022 itu ada 30 sekian, yang sekarang sudah hampir mencapai 50 sekian lebih. Nah, bagaimana mendorong tingkat kemandirian desa? Ini memang perlu kerja bareng.
kerja bareng dari semua stakeholder yang ada di pemerintah kabupaten, juga melibatkan pihak swasta. Bagaimana kita memberi pemahaman kepada teman-teman yang di desa untuk memaksimalkan potensi desanya, yang pada ujungnya adalah dalam rangka untuk kemandirian di tingkat desa. Itu Mas Leo. Ini mungkin saya garis bawahi Pak Agus. Tadi pernyataan jenengan kolaborasi. Iya. Mungkin kolaborasi yang seperti apa yang diperlukan untuk agar kemandirian desa ini dapat tercapai? Iya, betul. Jadi saya menggagas adanya program namanya Bledug Kelut. Nah, kebetulan di Kabupaten Kediri ini ada ikon Gunung Kelut ya. Tetapi ini adalah tagline kita, program kolaborasi sinergisitas kita secara bersama dengan OPD instansi yang lain. Bahasanya ngeroyok bareng-bareng bagaimana kita melakukan pembinaan kepada desa ini. Bledug Kelut sendiri yaitu belajar dan duduk bareng kelola usaha desa. Jadi apa usaha-usaha yang ada di desa, potensi-potensi yang ada di desa, dengan program Bledug Kelut ini kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi pelaksanaan pemberdayaan, pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada di desa menuju kemandirian desa ini tidak dilakukan secara parsial, tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, sektoral, tetapi berkolaborasi secara bersama-sama. Ya, dalam hal ini ada DPMPD, ada Dinas Kopusmik, ada Dinas Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, dan lain-lain. Itu Mas Leo. Bledug Kelut itu Pak Agus. Ya. Berbicara tentang Bledug Kelut, mungkin banyak yang bertanya, konkretnya itu bentuknya apa? Bentuknya apa dan apa yang sudah dilakukan ini? Betul, terima kasih. Jadi Bledug Kelut ini merupakan suatu wadah ya. Wadah kita secara bersama-sama bagaimana untuk membantu desa. Di sana ada semacam ya sebagai wahana diskusi antar SKPD. Kita rutin kan tiap 3 bulan sekali kita lakukan kegiatan semacam FGD Sarasehan. Kita bicara apa kendala-kendala kita di desa. Yang kedua sebagai wahana untuk mewadahi kolaborasi dengan pihak ketiga. Karena beberapa kesempatan banyak pihak ketiga ini berkoordinasi dengan DPMPD, bagaimana Pak saya bisa membantu kepada teman-teman pelaku usaha yang ada di desa. Baik itu pelaku UMKM yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu pelaku usaha yang ada di badan usaha milik desanya. Nah, ini juga sebagai wadah bagaimana kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang berikutnya, kita juga di program Bledug Kelut ini sebagai wahana untuk bagaimana kita memberi pelatihan, memfasilitasi desa, kebutuhan desa untuk peningkatan potensi yang di desa. Contoh, beberapa hari yang lalu kita melakukan fasilitasi, kolaborasi, sinergisitas dengan kantor DPMTSP, kantor perizinan, dalam rangka bagaimana pengurusan nomor induk berusaha dari teman-teman pelaku usaha di desa, UMKM, BUMDes, dan BUMDesma. Alhamdulillah kemarin ada beberapa pelaku UMKM yang terfasilitasi langsung dipandu oleh teman-teman perizinan, dan 1 hari itu juga bisa keluar surat perizinannya. Begitu Mas Leo, salah satunya. Program ini saya lihat sangat powerful ya Pak, sangat powerful. Karena memang kita melihat pemberdayaan itu memang tidak bisa kita lakukan sendiri. Betul. Tidak bisa lakukan sendiri. Melalui program Bledug Kelut ini saya rasa cukup sangat baik, sangat baik. Terus bagaimana cara agar program kolaborasi melalui program Bledug Kelut ini
dapat terus berjalan, Pak Agus? Ya, yang pertama memang dibutuhkan komitmen ya Nggih. dari semua stakeholder yang ada kaitannya dengan desa ini. Alhamdulillah di Kabupaten Kediri kita sudah ada SK surat keputusan Bupati Nggih. Kediri terkait dengan tim Bledug Lut ini. Nggih. Dengan payung hukum tim Bledug Lut ini, kita juga melakukan adanya surat edaran terkait dengan SOP bagaimana kita melakukan kolaborasi secara bersama-sama untuk peningkatan ekonomi desa ini. Dengan adanya regulasi yang sudah kita buat ini dan komitmen dari teman-teman SKPD secara bersama-sama ngeroyok desa dalam rangka untuk kemandirian desa ini, meningkatkan potensi-potensi di desa ini, harapan kita ini bisa berlangsung secara berkelanjutan. Dan endingnya mudah-mudahan ini ada hasilnya. Ada hasilnya, contohnya ya teman-teman desa ada yang sudah menyampaikan, alhamdulillah kemarin kita fasilitasi. Nanti kita juga mungkin Nun Sewu di Kabupaten Kediri ini sebentar lagi kan ada bandara, Bandara Doho International Airport. Harapan kita agar masyarakat Kabupaten Kediri ini tidak hanya menjadi penonton, juga menjadi pelaku dalam rangka menyambut kehadiran bandara ini. Kita nanti ke depan pelaku usaha yang sudah jalan, kita fasilitasi, kita beri sosialisasi kerjasama dengan instansi yang lain, contoh nanti dengan Bea Cukai, kita sosialisasi bagaimana tata cara ekspor barang. Kebetulan di Kabupaten Kediri potensi yang cukup besar itu ada tanaman hias. Yang kedua ada buah-buahan, ada buah mangga podang, ada buah nanas yang ada di Gunung Kelut. Nanti kita hadirkan narasumber dari kantor Bea dan Cukai, kita hadirkan pelaku-pelaku usaha kita untuk memberi sosialisasi tata cara bagaimana cara mengirim barang ke luar negeri. Ya tentunya lewat kargo, kita kan dekat. Gitu. Itu Mas Leo. Terima kasih Pak Agus. Mungkin memang betul membangun Indonesia itu harus dari pinggiran, harus dari desa. Dan caranya apa? Caranya pemberdayaan masyarakat. Betul. Semoga program Bledug Lut ini terus berlanjut Pak Agus. Siap. Dan memberikan dampak kepada masyarakat, kepada desa, tentunya kepada kemandirian desa. Mungkin sekian perbincangan kita pada pagi hari ini dan sampai jumpa.